Yo, apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya, selamat pagi. Jumpa kembali di Sapa Mentari. Kali ini kita pengen membahas mengapa kita selalu terpaksa melakukan rutinitas. Ini sesuatu yang manusiawi sekali ya, karena memang ada kalanya kita melakukan sesuatu itu malas atau bosan atau bahkan karena kita udah jenuh, karena memang itu kegiatan kita sehari-hari. Terus bisa jadi karena gini, ada alasan misalkan, ya kalau nggak gini gue nggak makan, mau nggak mau gue jalanin. Memang kadang seperti itu, kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan dari passion kita, bukan berdasarkan dari status pendidikan kita. Misalkan nih, kita dulu kuliahnya ambil jurusan apa? Pekerjaannya berbeda dengan jurusan waktu kuliah yang kita ambil. Itu kenapa? Ya karena yang penting dapat kerja, nggak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Karena apa? Biasanya orang melakukan rutinitas itu mulai udah males, udah nggak semangat lagi. Itu karena tuntutan aja. Kuncinya adalah itu semua karena tuntutan pekerjaan. Dan karena kalau nggak melakukan itu, kita nggak makan, kita nggak dapat hasil. Jadi mau nggak mau ya udah jalani aja. Ada yang terpaksa, ada pula yang penuh dengan sukacita. Contoh gini, ada misalkan nih, dulu teman saya, dia seorang sarjana ekonomi, ya kan? Dia sekolahnya ekonomi, tapi justru jadi apa? Jadi IT. Dan dia nggak ada basic IT-nya sebelumnya. Tapi kenapa? Ya karena keterpaksaan itu tadi, daripada nggak kerja, nggak sesuai dengan jurusan kuliah yang dia ambil. Apakah itu salah? Ya enggak. Yang salah itu kalau kita malas. Nah itu salah. Apapun background pendidikan kita, jurusan apapun, meskipun itu nanti pekerjaan kita beda, jalani dengan penuh sukacita, jalani dengan penuh semangat. Jadi kita nggak akan loyo-loyoan lagi untuk kerja, untuk melakukan segala rutinitas yang untuk hidup kita dan keluarga. Jadi yang namanya malas melakukan rutinitas itu adalah sesuatu yang manusiawi. Ini di luar kondisi fisik ya. Nanti kalau kondisi fisik kita itu nggak enak atau kita baru kurang fit, ya itu bisa dimaklumi ya. Tapi kalau misalkan rutinitas kita yang sehari-hari yang memang itu untuk hidup kita lakukan dengan terpaksa, mending berpikir ulang deh. Kita cari sesuatu yang mungkin bisa jadi penghasilan tambahan atau gimana yang kita bisa dapatkan mungkin dari setelah bekerja. Nanti kita bisa freelance atau kita misalkan nih kita buka usaha kecil-kecilan dulu, nggak ada masalah ya, apapun dimulai. Apalagi sekarang zamannya udah teknologinya makin maju, terus semua orang itu udah melek digital. Jadi kayak misalkan yang bisa masak, bisa bikin kuliner, carilah di situ. Kayak jualan makanan atau minuman yang kita bisa, dan itu kalau bisa ada nilai tambahnya agar kita nggak bosan juga. Kalau misalkan nih Senin sampai Jumat bekerja, ya nanti bisa dijalankan tiap Sabtu. Karena orang udah bosan, mungkin kalau dibilang gini, kenapa lo nggak buka usaha aja, lo kan pintar masak. Aduh, waktunya nggak ada, mau jualan juga nggak ada modalnya, mesti sewa kios atau ruko, terus beli peralatannya. Nah banyak banget kan alasannya. Padahal sekarang ya ada kan ojek online yang memang dia melayani untuk antar jemput pesanan. Nah itu enak banget dan teman-teman bisa melakukan itu kok. Apapun itu, yang penting niat dulu, kerjakan ya. Mungkin kita jualan dulu di hari libur, Sabtu atau Minggu kita jualan. Nah dari situ begitu udah ada hasilnya, udah kelihatan, oh peminatnya banyak, bisa tingkatkan lagi. Ya mungkin udahlah, ini udah meningkat sekian persen penjualannya, dan kayaknya kalau mau mandiri udah sanggup deh. Nah seperti itu. Jadi alasan kita terpaksa itu apa? Karena itu tadi nggak sesuai passion kadang. Belum lagi ketemu teman kantor, teman kerja yang nggak nyaman untuk kita, untuk bekerja, untuk masuk ke kantor. Nah itu juga jadi salah satu pengaruhnya juga. Tapi kalau kita udah belajar yang namanya law of attraction, kita bisa mengendalikan itu semua kok. Kita bisa merubah itu semua. Yang tadinya bosnya gimana ke kita, terus teman-teman kantor kita yang bagaimana, itu bisa kita rubah dari pikiran kita. Ya, karena ya itu tadi, kita punya kekuatan yang sangat luar biasa sebenarnya.
Apalagi di channel ini saya pasti akan bagikan sesuatu yang sangat bagus sekali untuk pengembangan diri. Dan di Sapa Mentari ini memang khusus tiap pagi saya nggak membahas law of attraction, tapi di sini kita membahas tentang pengembangan diri atau pengalaman-pengalaman yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu, oh begini ya ternyata ya. Jadi sesuatu yang teman-teman udah tahu, udah mengalami tapi belum menyadarinya, mungkin bisa dilihat dari channel-channel ini. Oh ternyata begini maksudnya. Jadi kayak kemarin yang kita bahas, misalkan ada sesuatu nih yang kita anggap sial, ternyata di sebaliknya itu ada sesuatu yang indah, ada sesuatu maksud yang di situ bisa kita terima, dan ada maksud yang jelas itu menyelamatkan diri kita. Karena hal seperti itu membawa kita ke sesuatu yang positif, bukan ke sesuatu yang negatif. Jadi memang teman-teman bisa belajar dari channel ini. Dan kalau pengen dapet ilmu-ilmu baru tiap hari, boleh dong subscribe ya, dukung saya nih dalam bikin-bikin video atau audio seperti ini, dan biar teman-teman juga banyak belajar. Mungkin kita bisa diskusi di komentar. Setiap komentar pasti saya jawab. Mungkin ada pertanyaan saya jawab juga. Nah, kurang apa coba? Ya kan? Subscribe aja. Jadi biar dapat informasi yang membangun dalam kehidupannya, terus paling enggak itu bisa merubah pola pikir. Ya. Selamat pagi, sukses berlimpahan, dan semoga terharu.